Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak izinkan kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri dengan rekan-rekan saya. Saya sendiri Ria Okta dan rekan saya bernama Muhammad Farhan, biasa dipanggil Pace, dan Ratu Cleverin. Di, di sini kami akan mempresentasikan dua review jurnal. Yang pertama ada Sinta dan Scopus, Critical Review. Bentar, Pak. Baik, untuk jurnal Sinta yang pertama yaitu ada berjudul Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. Jadi untuk latar belakang dan ada masalah penelitiannya di sini penelitian ini berangkat dari isu klasik dalam manajemen perbankan yaitu trade-off antara likuiditas dan profitabilitas. Likuiditas yang tinggi meningkatkan keamanan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, namun berpotensi menurunkan laba karena dana tidak disalurkan secara produktif. Sebaliknya, likuiditas yang terlalu rendah dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana sih pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas atau ROA ini, serta apakah terdapat perbedaan karakteristik dan pengaruh risiko likuiditas antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Nah, kita sudah mengetahui masalah penelitiannya. Selanjutnya adalah landasan teori. Teorinya bagaimana dan tinjauan literaturnya. Penelitian ini didukung oleh beberapa kerangka teoritis utama. Yang pertama adalah teori likuiditas perbankan yang mana memandang likuiditas sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan penarikan dana nasabah. Yang kedua adalah trade-off teori, yaitu antara likuiditas dan profitabilitas, yang menjelaskan bahwa peningkatan aset likuiditas menurunkan risiko tetapi dapat mengurangi laba. Yang ketiga adalah teori intermediasi perbankan, di mana bank berfungsi menyalurkan dana dari surplus unit ke defisit unit. Keempat adalah teori perbankan syariah. Teori perbankan syariah ini menekankan sistem bagi hasil sehingga pola pengelolaan likuiditas dan risiko berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga. Kita sudah membahas tentang masalah penelitian, landasan teori, dan kerangka teori. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya bagaimana sih dan hipotesisnya? Jadi kerangka berpikir penelitian ini menempatkan risiko likuiditas sebagai determinan utama profitabilitas. Risiko likuiditas diukur melalui tiga rasio, yaitu FDR, LAD, dan LTA, yang dianalisis pengaruhnya terhadap ROA. Selain itu, jenis bank syariah ataupun konvensional digunakan sebagai variabel pembanding untuk melihat perbedaan struktural pengelolaan likuiditas. Apakah perbedaannya itu sebanding atau tidak dengan variabel yang telah dihitung. Selanjutnya adalah hipotesis utama yang menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Apa itu terdapat beda signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh untuk maaf sebelumnya, untuk slide selanjutnya masih saya, Pak. Untuk selanjutnya adalah variabel dan metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan data sekunder laporan keuangan bank. Variabel independen terdiri dari FDR, LAD, dan LTA. Variabel dependennya adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA, lalu analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh variabel serta independent sample t-test untuk menguji perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ratu Cleverin. Baik, selanjutnya izin melanjutkan. Yang kelima yaitu temuan utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pola pengaruh risiko likuiditas pada kedua jenis bank. Pada bank syariah, FDR dan LTA berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, yang menunjukkan bahwa penyaluran dana yang optimal dan pengelolaan aset likuid dapat meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya, LAD berpengaruh negatif,
mengindikasikan bahwa kelebihan aset liquid justru menurunkan efisiensi laba. Pada bank konvensional sendiri, LTA itu berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sementara FDR dan LAD tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, ditemukan perbedaan signifikan rasio FDR dan LTA antara bank syariah dan konvensional yang mencerminkan perbedaan model bisnis dan manajemen likuiditas. Next. Yang keenam yaitu implikasi dan rekomendasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan risiko likuiditas yang seimbang merupakan kunci keberlanjutan profitabilitas sebuah bank. Bank syariah sendiri ini disarankan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset likuid agar tidak menghambat laba, sementara bank konvensional perlu menghindari penumpukan aset likuid yang tidak produktif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel makroekonomi serta memperpanjang periode observasi agar hasil lebih komprehensif. Next yaitu